Pengungkapan rumah produksi pembuatan konten film dewasa atau film bermuatan asusila di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan menggegerkan publik. 5 orang pelaku pembuat konten telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah pemain yang terlibat dalam produksi film tersebut akan segera diperiksa tim penyidik. Dan kita akan membahas perkembangan kasus ini bersama dengan Kasubdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompol Ardian Satria Utomo. Selamat sore, Pak Ardian. Selamat sore Mbak Sila. Nah, ini Pak Ardian, kapan rencananya para pemeran film bermuatan asusila ini akan diperiksa? Jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa rencana para talent-talent ini akan kita periksa dengan tanggal yang beragam, yaitu antara hari Jumat ini sampai dengan minggu depan, Mbak. Berarti pekan ini sampai dengan minggu depan gitu ya. Tapi mereka tuh bisa jadi tersangka nggak sih, Pak Ardian? Nanti sementara kita periksa sebagai saksi, apabila terbukti alat unsur-unsurnya dan sudah kita laksanakan gelar, mungkin kita akan tingkatkan sebagai tersangka. Terbukti alat, maksudnya terbukti dia akan jadi tersangka, apa salah satu ininya, faktornya? Apabila memang yang bersangkutan memang melakukan apa ya seperti yang ada di video itu, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau terbukti dia memang melakukan dengan sengaja begitu ya yang ada di video. Lalu ada berapa banyak jumlah pemain yang terlibat dalam produksi konten tersebut, Pak? Jumlah pemain sementara ini dapat kami identifikasi sekitar 12 dari 12 wanita dan 5 dari talent pria, Mbak. 12. Jadi ada sekitar 17. Oh jadi 12 wanita dan 5 pria dalam 120 film itu ya, Pak? 120 film itu, iya. Tapi ini sementara nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak, untuk kita apakah kemungkinan ada penambahan terkait saksi-saksi yang akan kita periksa lagi. Baik. Tapi kalau 12 wanita dan 5 pria ini semuanya ini berprofesi sebagai artis dan selebgram atau apa, Pak? Ya, ada yang artis, ada yang selebgram, juga ada yang berprofesi lain, Mbak. Ini juga masih kita dalamin. Kebetulan memang saksi-saksi belum kita periksa, jadi nanti sambil berjalannya waktu akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak. Baik, Pak Ardian mungkin bisa dijelasin dari 5 pelaku yang udah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Ini apa saja sih Pak peran mereka? Bahwa peran saudara I, yaitu sebagai sutradara dan juga dia pemilik dari rumah produksi tersebut, Mbak. Dan juga dia menguasai website, yang mana website 3 website yang di dalamnya memuat film-film yang berbau asusila. Dan juga ada saudara JAAS, yaitu sebagai kameramen. Dan yang ketiga ada saudara AIS, itu sebagai editor film, Mbak. Dan yang keempat saudara AT, dia sebagai sound engineering. Dan juga dia salah satu pemeran figuran di salah satu film yang kami temukan kami dapatkan, sudah kami amankan. Dan saudara SE, dia selaku sekretaris dan juga sebagai talent wanita, dan sudah kita lakukan penahanan, Mbak. Oke, lalu terkait dengan pemilik atau pengelola websitenya gimana, Pak? Pemilik pengelola website saudara I, Mbak, saudara I. Dia selaku saudara dan juga kamera dan juga mendanai proyek tersebut, dan dia juga membuat ide cerita juga, dan dia juga yang punya website itu, Mbak. Oh, jadi dia banyak ya Pak perannya ya, jadi dari sutradara, pemilik, gitu. Tapi nanti hukumannya akan berlapis nggak atau satu aja? Ya. Nanti sudah kita kenakan hukuman berlapis, Mbak. Oh gitu. Yaitu di pasal 27 ayat 1 dan juga pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal 34 ayat 1 dan juga pasal 4 Undang-Undang tentang pornografi, pasal 4 ayat 2 juga tentang pornografi, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 tentang pornografi. Baik, jadi intinya hukuman berlapis gitu ya. Tapi ini sejak kapan sih Pak rumah produksi ini dia membuat film dewasa ini, dan berapa keuntungan yang telah diraup? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami bahwa rumah produksi ini sudah mulai berproduksi, yaitu di awal tahun 2022 kemarin, Mbak. Jadi sudah hampir setahun, Mbak. Dan juga keuntungan yang didapat dari hasil dia menjual film-film tersebut sampai dengan kurang lebih 500 juta. Sekitar 500 juta lebih, Mbak. 500 juta dalam waktu 1 tahun begitu ya. Tapi gimana Pak mereka ngerekrut para pemain ini? Apakah dengan cara membayar yang mahal begitu, atau dengan iming-iming keuntungan yang seperti apa? Dia merekrut melalui media sosial, Mbak. Jadi melalui media sosial baik DM IG ataupun WA. Mereka mencoba dengan menawarkan
sejumlah uang tertentu yang mana bervariasi antar talent-talent ini, dan setelah mereka menawarkan itu tertarik, akhirnya mereka bergabung dengan industri film ini. Gitu. Berapa bayarannya Pak ke pemain ini? Bervariasi Mbak, bisa ada yang 10 sampai dengan 15 mungkin, ataupun mungkin bisa lebih, karena kita belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin akan kita dalami lebih lanjut lagi. Jadi itu belum tahu juga ya Pak, pembagian uangnya ini berdasarkan apa gitu ya? Iya, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Berarti langkah selanjutnya apa yang akan Pak Dian lakukan Pak? Ya, kita akan memanggil para talent-talent tersebut, dan kita juga akan memanggil orang-orang yang terlibat dalam video tersebut Mbak. Dan juga kemarin kita sudah koordinasi dengan Kominfo juga untuk memblokir situs tersebut, dan juga kita sudah memblokir terkait dengan rekening-rekening yang digunakan oleh pelaku untuk mentransfer uang tersebut. Baik, kalau kita ngomongin soal film dewasa Pak Adrian, tentunya ini bukan pertama kali begitu ya, tapi ini salah satu yang pertama ya rumah produksi yang yang dibongkar begitu ya. Bagaimana dengan nantinya begitu produksi-produksi film dewasa yang lain begitu? Apakah nantinya akan ada penyisiran atau pengawasan ekstra lagi untuk konten-konten dewasa ini? Ya, kebetulan kami di Siber Polda Metro Jaya, kami juga tiap hari juga melakukan patroli cyber Mbak. Jadi juga ungkapan ini pun juga kami dapat berdasarkan hasil patroli cyber kami, yang mana anggota kami tiap hari bekerja, kita memonitor, dan apabila memang kita temukan lagi nanti akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku Mbak. Ini kalau patroli cybernya itu Pak, untuk tayangannya yang via website aja, atau ada yang misalnya ada iklan atau ada aplikasi tertentu terus dia menyusup tuh si konten-konten pornografi itu, apakah yang kayak gini juga dipantau juga nggak Pak Ardian? Ya, tetap kita pantau Mbak, tetap kita pantau. Kita juga menggandeng para ahli, apakah video-video tersebut memuatkan konten asusila atau tidak. Jadi apabila memang sudah kita lakukan penyelidikan dan memang unsur-unsur terpenuhi, kita tingkatkan ke penyidikan dan kita lakukan tindakan. Baik Pak Ardian, semoga tentu kita berharap semoga kasus ini akan segera terang gitu ya Pak ya, pelaku-pelakunya ditangkap dan semoga jangan sampai ada lagi hal-hal serupa. Terima kasih Kasubdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompol Ardian Satria Utomo, atas waktunya bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.